Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, sebangsa setanah air, dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan paripurna, kemampuan untuk melahirkan karya-karya positif yang bernilai mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk kehidupan kita. Alhamdulillah, di bulan Ramadan, di pekan yang kedua, di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kemampuan bagi umat Islam khususnya untuk menunaikan rangkaian ibadah, baik itu ritual, sholatnya, bacaan Qur'annya, puasanya, pun juga amal sosial kita, mengimplementasikan nilai ibadah ritual dalam konteks kemanusiaan yang lebih luas. Dari berbagai ragam amal soleh, tentu di antara cabangnya adalah hal-hal yang menuntun kepada kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajrihi syai'." Siapa yang mampu menunjukkan, memfasilitasi, mengarahkan pada satu kebaikan, ia akan mendapat pahala yang serupa dengan yang melakukan kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Di era kekinian tentu banyak sekali perantara, wasilah-wasilah untuk memfasilitasi pada kebaikan. Apalagi era teknologi yang sangat berkembang ini, didapati banyak sekali teknologi digital, media sosial, dan yang semacamnya berbentuk aplikasi ataupun juga audio, visual, yang tentu bila kita hadirkan konten-konten positif, konten tentang mengajak pada kebaikan, membangun negeri, membawa sesuatu yang menyatukan, mencerahkan bagi umat Islam, meningkatkan ibadah, konten tentang pendidikan sholat, bacaan Al-Quran, tentang ibadah yang baik, toleransi yang baik, membangun keluarga yang baik, membangun ketaatan kepada Allah. Tentu setiap itu bila diniatkan untuk ibadah, bukan hanya melahirkan manfaat untuk orang yang menyimaknya, tapi juga berpotensi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya teman-teman sekalian, konten-konten yang dinilai kurang baik, tidak positif, baik itu pencarian sensasi misalnya, atau juga bahkan boleh jadi isinya memang kurang bagus dan disinyalir juga di zaman Nabi SAW dengan perangkat yang sangat terbatas. Ada juga produsen-produsen hoax yang apapun terjadi di lingkungan masyarakat itu dibuat konten. Misal satu kali Nabi pernah menyendiri di masjid, berpisah sementara dengan istri-istri beliau SAW. Tiba-tiba ada orang keluar melihat itu dan membuat berita hoax, membawa pasir, dilempar-lempar, mengatakan ke masyarakat bahwa Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Lantas Umar bin Khattab yang mendengar, menyaksikan itu berteriak mengklarifikasi bahwa tidak demikian, Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Lalu turunlah Quran surah keempat An-Nisa ayat 83 itu. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih. Ada tipikal masyarakat yang kurang sehat, yang segalanya ingin dibuat konten. Ya, lihat sesuatu jadi konten, kemudian gelisah bikin konten. Yang penting bagaimana orang bisa mendapatkan satu berita, apapun itu bentuknya. Orang bisa mendengar, bisa melihat, yang penting ada konten yang dibuat, yang penting ada keuntungan, yang penting ada perhatian. Nah, ini tipikal yang kurang sehat, sesuatu yang kurang baik. Untuk itulah datang Islam membawa tuntunan dan pencerahan. Tidak dilarang membuat konten, tidak dilarang membuat sesuatu yang edukatif, sinetron kah, film kah misalnya, ya sepanjang itu punya nilai kebaikan untuk masyarakat sekitar, mendidik dan mengantarkan pada kemuliaan. Dan kita ketahui bersama hari-hari ini viral satu produksi dari film tertentu yang berjudul Kiblat. Kalau kami tidak keliru, saya sempat juga melihat posternya yang beredar baik di media sosial ataupun di berita, dan telah juga mendapatkan tanggapan beragam termasuk dari MUI dan tokoh-tokoh yang lain. Tentu tanggapan ini kita lihat dari sisi positifnya adalah masukan yang mengedukasi setiap baik pegiat seni ataupun kita semua, bahkan juga ustadz-ustadz yang ya seringkali juga membuat konten-konten bahkan baik itu di media sosial ataupun yang lainnya, atau bekerja sama dengan televisi agar menyajikan berbagai tuntunan yang betul-betul bisa dipedomani, mengandung nilai etis, mengandung nilai moral, mengedukasi, mengarahkan pada kebaikan, bukan sekedar barangkali mencari peminat ataupun juga penikmat dengan genre tertentu yang justru melahirkan kontroversi
sah-sah saja membuat sebuah judul yang menarik perhatian, tapi menjadi tidak sah itu dilakukan jika bertentangan baik dengan nilai moral yang telah mengakar di masyarakat, apalagi nilai keyakinan-keyakinan tertentu. Untuk itu barangkali kita dengan segala hormat mendoakan kepada semua pegiat seni, siapapun, para artis dan lain sebagainya, mudah-mudahan selalu sehat, sutradaranya mendapatkan ide-ide yang baik, brilian. Kalau ada konten yang baik, lebih bagus disajikan. Toh masyarakat Indonesia cukup banyak, ratusan juta. Kalau semuanya kontennya baik, kan tidak ada peluang melihat yang tidak baik. Ya, dan tentunya insya Allah akan laku juga kalau itu disajikan dengan cara yang bagus, memikat, dan baik. Jika ada yang baik, kenapa harus menyajikan yang kurang baik? Jika ada yang soleh, kenapa mesti memilih yang salah? Ya, tidak harus kemudian berkata, wah ini kan belum lihat saja isinya ya. Bagus-bagus saja hal demikian, tapi akan lebih bagus bila promosinya pun dilakukan dengan cara yang baik ya. Tidak perlu kita membuat sebuah tema yang rasa-rasanya akrab di telinga kalangan tertentu, masyarakat tertentu, atau nilai religiusitas tertentu, tapi ternyata hal yang demikian sajiannya bertabrakan dengan pemahaman yang telah jama dimengerti. Bagi umat Islam, kiblat itu adalah arah untuk sholat, arahnya ke Ka'bah, ya gambarannya, ya bukan orang yang dengan posisi tertentu, yang melakukan satu adegan tertentu dan sebagainya. Tapi ini pun tentunya kita mengarahkan, ya tidak harus saling menjelekkan, menjatuhkan, apalagi mencela dan sebagainya. Tidak, kita mensupport, bahkan kita dorong, ayo support teman-teman pegiat seni, bikin film-film yang bagus, konsultasilah kepada para ulama. Di MUI itu kan ada bagian dakwah, ya ada Kiai Khalil, kemudian Khalil Nafis, ada beberapa yang lain juga yang hebat-hebat, ya ada teman-teman yang pakar di bidang sejarah, kan teman-teman mau bikin film tentang sejarah, bagus. Ya, ada tema-tema tafsir yang bisa dikeluarkan juga jadi sebuah cerita. Kalau dikonsultasikan, ya sutradaranya bisa ngemas dengan bagus, jadi film yang dinikmati, ya orang mendapatkan manfaat, ya kemudian juga teman-teman di pegiat seninya mendapatkan manfaat, dan sama-sama belajar dalam kebaikan. Yuk kita saling menjauhkan diri dari sifat-sifat yang kurang bagus, saling mencela, menjatuhkan, tapi kita memberikan semangat agar semua menjadi baik. Mohon tidak dinilai bahwa apa yang disampaikan berupa masukan dari kami sebagai sesuatu yang negatif, merendahkan, atau menjatuhkan, tidak sama sekali, tapi lebih kepada kita bagaimana membangun suasana harmoni yang baik, apalagi di bulan yang baik, penuh berkah ini. Semoga sekali lagi teman-teman semua sehat, semuanya diberkahi Allah, diberikan hidayah yang baik-baik, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Adi Hidayat, Masjid Mira, alhamdulillah menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah, dengan tujuan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.